Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke materi terakhir di semester 2 di kelas 10, yaitu tentang pengaruh peradaban di seluruh dunia, pengaruh peradaban kuno yang ada di seluruh dunia bagi kehidupan masyarakat saat ini. Kita mulai dari pengaruh dari Asia. Di Asia ini kita masuk ke peradaban Mesopotamia. Pengaruhnya apa saja untuk masyarakat saat ini? Kalau Mesopotamia ini mempengaruhi yang pertama sistem tulisan cuneiform atau huruf paku yang Ibu jelaskan kemarin. Ini akhirnya yang menjadi cikal bakal huruf Latin saat ini. Jadi A, B, C itu awalnya bermula dari cuneiform. Nanti sama cuneiform ini kan nanti diambil oleh bangsa Persia, nanti diambil Persia diambil oleh bangsa Romawi, nanti setelah Romawi dikembangkan lagi hingga menjadi huruf Latin. Jadi cikal bakal huruf Latin ini berasal dari cuneiform. Selanjutnya kodeks atau hukum ini yang pertama kali menjadi hukum. Jadi hukum saat ini itu bermula atau ditulis pertama kali oleh Hammurabi. Jadi Hammurabi lah yang pertama kali dibilang meletakkan dasar sistem hukum secara tertulis. Selanjutnya teknologi roda otomat ini jelas masih digunakan sampai saat ini karena hampir semua transportasi pasti menggunakan roda. Selanjutnya perhitungan heksadesimal ini yang akhirnya sampai sekarang menjadi dasar perhitungan per 60-an. Jadi kalau kita ngitung jam pasti ada 60 menit, ngitung menit pasti ada 60 detik dan lain sebagainya. Jadi hitungan heksadesimal masih digunakan sampai sekarang. Sistem kalender ini juga dimulai dari Mesopotamia, di mana mereka mengatur kalender berdasarkan peredaran bulan, di mana dalam satu tahun itu ada 12 bulan dan satu bulan terdiri dari 30 hari. Jadi itu berasal dari Mesopotamia. Nah, selanjutnya untuk peradaban India ini mempengaruhi Indonesia dalam hal yang pertama adalah adanya agama Hindu-Buddha. Di mana sebelum kedatangan orang India ke Indonesia, kita itu belum punya agama. Kita masih pakai kepercayaan, ada animisme, dinamisme dan lain sebagainya. Dengan datangnya orang India, mereka mengajarkan yang namanya percaya kepada yang namanya Tuhan. Jadi ada yang namanya agama Hindu-Buddha. Selanjutnya orang India pula yang mengajarkan kita yang namanya tulisan, karena sebelum India datang kita belum mengenal tulisan. Jadi mengajarkan tulisan serta bahasa itu adalah orang India. Di mana akhirnya ditemukanlah huruf Pallava yang akhirnya menjadi huruf kita, lalu bahasa dengan menggunakan bahasa Sanskerta. Di mana bahasa Sanskerta ini dipercaya mempengaruhi bahasa Melayu yang akhirnya sekarang kita gunakan sebagai cikal bakal bahasa Indonesia. Selanjutnya yang mempengaruhi lagi dalam bidang sosial, di mana sebelum orang India datang ke Indonesia kita tidak mengenal yang namanya kasta. Ya, kita tahu ya semuanya sama sederajat, tapi dengan kedatangan orang India kita akhirnya membagi manusia ke dalam kelas-kelas sosial tertentu. Ada kelas menengah, kelas atas dan juga kelas bawah. Untuk sistem pemerintahan ini kita mengadopsi dari India, yaitu sistem kerajaannya. Karena sebelum India datang kita masih menggunakan sistem pemerintahan secara kesukuan. Kesukuan artinya semua orang bisa jadi pemimpin asal dia mempunyai kemampuan. Nah, dengan adanya sistem kerajaan, sistem pemerintahan dilakukan secara turun temurun. Jadi yang akan menjadi raja selanjutnya adalah turun temurun. Ini diajarkan oleh dari peradaban India. Nah, selanjutnya peradaban yang di Asia yaitu peradaban Cina. Dalam Cina ini yang mempengaruhi dunia saat ini itu adalah aksara Cina, di mana aksara Cina ini disebut dengan Hanzi, di mana aksara ini akhirnya menjadi diadopsi oleh negara-negara Asia yang lainnya, tapi dengan nama yang berbeda. Misalnya Jepang. Di Jepang aksara Cina ini disebut dengan huruf kanji, sedangkan di Korea disebut dengan huruf hanja, di Vietnam disebut dengan huruf hantu. Lalu selanjutnya untuk bidang pengobatan, Cina ini juga masih memperluaskan seni pengobatan akupuntur maupun obat-obatan herbal, di mana pengobatan jenis ini dianggap cukup mujarab untuk mengobati berbagai jenis penyakit. Dalam bidang Selanjutnya dalam bidang tekstil, di sini bisa dikatakan kalau penduduk zaman dahulu Cina mampu membuat tekstil yang sangat berkualitas tinggi dengan adanya bahan sutra dan juga di mana bahan sutra ini memang berasal dari bisa dibilang tekniknya diambil dari peradaban Cina kuno. Selanjutnya dalam bidang keramik, masyarakat Cina sampai sekarang pun mampu membuat bahan keramik atau gerabah yang sudah terkenal sejak zaman perdagangan kuno sampai sekarang. Jadi kalau keramik Cina pasti kita sudah tahu kalau itu adalah keramik mahal. Dalam bidang militer, Cina terkenal karena mereka yang menciptakan yang namanya bubuk mesiu, di mana ini merupakan salah satu hasil peradaban Cina yang masih berpengaruh sampai saat ini dalam hal penggunaan senjata api, akhirnya menjadi populer di seluruh dunia. Oke, selanjutnya kita ke pengaruh peradaban awal Afrika.
Oke, di mana pengaruh Afrika ini cuma satu ya, yaitu yang ada di Mesir. Untuk di Mesir ini mereka terkenal dalam ilmu kedokterannya, di mana bangsa Mesir kuno ini dikenal sebagai penemu obat-obatan atau ramuan pengawetan mayat. Di mana dalam hal ini salah satu ramuan untuk mengawetkan mayat itu berasal dari rempah-rempah dari Indonesia. Jadi ada rempah-rempah di dalamnya dan rempah-rempahnya diambil dari Indonesia. Mesir kuno juga telah mengenal konsep kehidupan setelah mati, makanya mereka kan menyimpan Firaun supaya nanti habis itu Firaun bisa hidup lagi. Jadi mereka mengenal sistem atau konsep kehidupan setelah mati. Lalu juga di mana konsep kehidupan setelah mati inilah yang akhirnya terdapat di agama besar di dunia, bahkan di Muslim pun nanti kan dikatakan kita akan hidup lagi, tapi bukan di dunia yang sama ya. Lalu selanjutnya Mesir juga merupakan peradaban yang menghasilkan bangunan-bangunan berukuran besar seperti piramida, Sphinx, obelisk dan lain sebagainya. Mesir juga dianggap menemukan sistem kalender berdasarkan peredaran matahari. Kalau Mesopotamia kan berdasarkan bulan, kalau ini berdasarkan matahari. Di mana sistem kalender Mesir ini yang akhirnya nanti dicontoh oleh bangsa Romawi, nanti sama bangsa Romawi ini yang nanti akhirnya menjadi kalender Masehi yang kita gunakan sekarang. Selanjutnya, peradaban Mesir juga dianggap salah satu peradaban tertua dengan tingkat kemajuan tinggi. Bahkan pengetahuan yang ditemukan oleh Mesir kuno akhirnya menjadi perkembangan peradaban di Eropa. Jadi berkat Mesir akhirnya Eropa bisa dibilang maju karena dia mencontoh penemuan-penemuan yang berasal dari Mesir. Oke, sekarang kita ke Eropa. Nah, di Eropa ini kita mulai dari peradaban Pulau Kreta. Pulau Kreta ini terkenal yang pertama adalah seni lukisnya, di mana seni lukis yang berkembang pada masa peradaban di Pulau Kreta ini dilakukan dengan cara menimpakan pigmen. Pigmen itu adalah campuran semen pada dinding baru diplester, pada dinding yang baru diplester. Jadi dinding yang baru diplester itu ditimpa oleh campuran semen atau pigmen. Lalu selanjutnya orang-orang Pulau Kreta juga sampai sekarang pun masih melakukan seni pembuatan gerabah dan juga porselen, di mana gerabah sama porselen ini di Pulau Kreta ini menjadi komoditas perdagangan buat mereka. Bahkan sampai saat ini gerabah dan porselen dari Pulau Kreta ini masih menjadi barang dengan nilai seni yang tinggi. Selanjutnya dalam teknik perkapalan, masyarakat Pulau Kreta ini adalah masyarakat yang terkenal mampu membuat kapal dan juga merupakan seorang pelaut yang hebat, di mana mereka mengembangkan teknik membuat perahu yang berbahan dasar dari kayu. Perahunya digerakkan, lalu perahunya ini digerakkan dengan menggunakan dayung. Masyarakat Pulau Kreta juga mengembangkan merupakan semua teknik yang dibuat oleh masyarakat Pulau Kreta ini nantinya yang akan menjadi cikal bakal yang dikembangkan oleh masyarakat dalam peradaban Yunani. Oke, selanjutnya untuk di Pulau Kreta mereka juga sudah menggunakan atau menghasilkan kerajinan logam, di mana mereka sudah mengenal teknik penempa besi menjadi senjata. Jadi dari besi diubah menjadi senjata seperti pedang, belati dan juga tombak. Dan ini masih digunakan sampai saat ini. Selain itu juga mereka sudah mengenal seni pahat, di mana dalam seni pahat ini mereka menggunakan beberapa bahan logam seperti emas, timah dan juga tembaga. Oke, kita ke Yunani. Di Yunani ini peninggalannya yaitu yang pertama adalah sistem demokrasi, di mana sampai saat ini di setiap negara di dunia itu menerapkan sistem demokrasi yang awal mulanya memakai sistem demokrasi adalah peradaban Yunani, di mana sistem demokrasi ini dianggap sebagai sistem yang paling ideal dalam mengakomodasi hak asasi manusia. Untuk seni patung, peradaban Yunani ini mengembangkan aliran realistik. Jadi aliran realistik ini adalah aliran seni pahat yang melukiskan manusia dalam bentuk patung dengan wujud yang mirip aslinya. Jadi membuat patung tapi mirip seperti aslinya. Jadi 1:1. Masyarakat Yunani ini masyarakat Yunani juga mengembangkan seni patung berbahan batu. Hingga kini aliran patung aliran realistik masih menjadi seni populer karena apa? Karena sampai sekarang masih banyak sekali museum patung lilin. Dan ini merupakan awal mulanya dari Yunani. Jadi pasti kalian sudah tahu kan kayak Madame Tussauds atau patung lilin di berbagai negara itu kan adalah patung lilin yang mencontoh public figure dengan ukuran 1:1. Selanjutnya Olimpiade. Olimpiade ini pesta Olimpiade merupakan pesta bangsa Yunani kuno untuk memuja dewa Zeus awalnya. Namun sampai saat ini pesta Olimpiade akhirnya saat ini menjadi agenda olahraga dunia setiap 4 tahun sekali dan setiap negara di dunia ikut berpartisipasi. Dalam bidang filsafat dan ilmu pengetahuan, bangsa Yunani ini terkenal karena mereka menghasilkan banyak ilmuwan dan juga filsuf-filsuf di mana
Teori-teori yang dihasilkan oleh para ilmuwan ini masih digunakan oleh ilmuwan-ilmuwan sampai sekarang. Bahkan ilmu filsafat tentunya tidak lepas dari pemikiran tokoh besar seperti Plato, Socrates, dan Aristoteles. Jadi buku-buku pelajaran atau buku-buku yang kita digunakan saat ini itu berasal dari pemikiran-pemikiran para filsuf yang lahir pada zaman Yunani kuno. Untuk seni teater, pertunjukan teater dan bangunan gedung teater ini pertama kali dikembangkan oleh bangsa Yunani. Sampai saat ini pertunjukan teater masih menjadi salah satu pertunjukan populer di seluruh dunia. Pasti kan kalian pernah nonton teater kan? Nah, itu bermula dari Yunani. Selanjutnya untuk arsitektur, di sini arsitektur Yunani mengenal 3 macam seni bangunan, yaitu seni Dorik, Ionik, dan juga Korintian, di mana seni bangunan tersebut masih ditemui dalam bangunan bergaya neoklasik di Eropa dan Amerika Serikat. Ciri dari seni bangunan tersebut adalah bentuk pilar bangunan yang bervariasi. Makanya kalian pasti suka lihat kan, kalau misalnya lagi ke perumahan-perumahan mewah pasti dibilang, oh rumahnya bergaya Yunani, karena memang ada ciri khas tersendiri dari bangunan-bangunan dari Yunani. Oke, sekarang kita ke peradaban Romawi. Pengaruh peradaban Romawi ini dari seni patung. Bangsa Romawi ini terkenal karena mereka mengadopsi patung aliran realistik yang dikembangkan oleh bangsa Yunani. Jadi dari Yunani dikembangkan lagi oleh bangsa Romawi, di mana patung yang dibuat oleh bangsa Romawi ini kebanyakan memiliki kesamaan dengan patung buatan bangsa Yunani. Selain seni patung, bangsa Romawi juga mengembangkan seni mozaik. Seni mozaik adalah seni menempelkan potongan kaca dan batu menjadi sebuah gambar atau lukisan. Seni mozaik banyak digunakan bangsa Romawi untuk menghias lantai, dinding, jendela istana, dan juga rumah bangsawan. Kalian pasti sering lihat kan ya, kalau di rumah-rumah atau di gereja-gereja itu biasanya dindingnya berwarna-warni kayak ditempelin oleh kaca. Nah, itu merupakan peninggalan dari peradaban Romawi. Untuk bahasa, peradaban Romawi ini memberikan sumbangsi yang sangat besar bagi bahasa modern saat ini, yaitu bahasa Latin, di mana bahasa Latin ini akhirnya digunakan oleh bangsa yang lain hingga akhirnya berkembang menjadi bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Itali, Prancis, Portugis, dan juga Rumania, di mana sebagian besar kata dalam bahasa Inggris mengadopsi dari bahasa Latin. Sementara dalam Gereja Katolik Roma, bahasa Latin menjadi salah satu bahasa resmi. Jadi bahasa Inggris yang kita gunakan sekarang itu awal mulanya berasal dari hasil adopsi dari bahasa Latin, di mana bahasa Latin adalah berasal dari Romawi. Untuk sistem hukum, bangsa Romawi ini menerapkan sistem hukumnya diterapkan oleh berbagai negara di dunia, karena tadi sudah dibilang mereka mencontoh sistem hukumnya Mesopotamia. Akhirnya sama mereka disebarkan lagi ke seluruh dunia, di mana sistem hukumnya bangsa Romawi ini mengatur tentang perlakuan setiap manusia yang sama di bawah hukum, sehingga proses pemberian sanksi atau hukuman berdasarkan pelanggaran yang dilakukan. Jadi memberikan sanksi atau memberikan hukuman itu sesuai dengan pelanggaran, bukan berdasarkan statusnya. Untuk seni arsitektur, dalam bidang arsitektur di sini sudah Ibu jelaskan sebelumnya kalau bangsa Romawi ini mampu memadukan 3 seni bangunan yang berbeda, yaitu seni kubah, bangunan kubah yang diadopsi dari Persia, bangunan yang mempunyai pilar yang kukuh dari bangsa Yunani, serta bangunan berpelengkung dari bangsa Etruska. Salah satu contoh bangunan yang mempunyai paduan dari tiga ciri khas ini adalah bangunan Basilika Saint Peter di Vatikan. Selanjutnya ada juga bangunan gedung Capitol Building di Washington DC. Ini jadi kalau kalian lihat Capitol Building di Washington DC itu kan ada kubahnya, ada pilarnya, dan juga ada bangunan pelengkungnya. Nah, itu adalah ciri khas bangunan gaya Romawi. Untuk sistem kalender, ya dari peninggalan Romawi ini, kalender Masehi yang kita gunakan sekarang ini sebenarnya berasal dari kalender Romawi, di mana yang membuat pencetus kalender Masehi ini adalah Julius Caesar. Julius Caesar ini menciptakan sistem kalender namanya kalender Julian, awalnya bernama Julian, di mana membagi 1 tahun menjadi 12 bulan dan juga 365 hari. Kalender Julian juga memuat adanya hari kabisat dan yang ditambahkan pada bulan Februari setiap 4 tahun sekali. Kalender ini dikembangkan Caesar hingga akhirnya berubah menjadi kalender modern yang dikenal dengan kalender Masehi sampai saat ini. Oke, selanjutnya kita ke Maya, ke Amerika maksudnya. Di Amerika peninggalan Maya itu terkenal karena dia berhasil menciptakan sistem kalender yang masih digunakan sampai saat ini. Dan contohnya yaitu ada 3 sistem kalender untuk tujuan berbeda di peradaban Maya ya. Yang pertama,
itu ada kalender Shok-in atau kalender ilahi, yang kedua ada kalender Hap atau kalender sipil, dan yang ketiga ada kalender long count atau jangka panjang. Kalau kalender Shok-in ini ada kalender yang digunakan untuk menjadwalkan upacara keagamaan. Kalender ini berlangsung 260 hari, lalu kembali lagi ke penanggalan awal. Selanjutnya kalender yang kedua adalah kalender Hap, di mana kalender ini merupakan kalender sekunder yang berlangsung 365 hari. Selanjutnya kalender terakhir adalah kalender long count, di mana kalender long count ini adalah kalender yang memperkirakan kapan terjadinya kiamat. Kalau pakai kalender long count itu kita ibarat kata tahun 2010 atau 2010 lah ya, itu diperkirakan sudah kiamat, tapi ternyata ya belum kiamat juga. Karena ini kan menurut kepercayaannya bangsa Maya. Lalu selanjutnya bangsa Maya juga sudah mengembangkan huruf berupa gambar yang disebut dengan hieroglif, seperti bangsa Mesir ya. Lalu selanjutnya bangsa Maya juga sudah memiliki kemampuan membangun piramida. Salah satu piramida yang terkenal dari bangsa Maya adalah piramida Chichén Itzá. Chichén Itzá ini ada di Meksiko. Lalu bangsa Maya juga sudah menerapkan bangsa Maya modern. Kata dulunya kalau bangsa Maya yang dahulu kan melakukan pengorbanan manusia, pengorbanan darah berupa manusia. Nah, bangsa Maya yang modern masih melakukan pengorbanan darah kepada dewa, tetapi darah manusianya diganti dengan darah hewan seperti darah ayam ataupun darah sapi. Untuk peradaban Aztec, di sini mereka terkenal karena mereka mampu mengembangkan pulau buatan yang disebut dengan Chinampa, yang digunakan sebagai lahan pertanian. Bangsa Aztec juga sudah membuat kalender yang mengatur satu tahun terdiri dari 365 hari. Bangsa Aztec juga sudah menggunakan bahasa dan huruf hieroglif atau huruf bergambar seperti yang digunakan oleh bangsa Maya. Bangsa Aztec juga membangun piramida sebagai tempat pemujaan kepada para dewa. Oke, yang terakhir adalah peradaban Inka. Peradaban Inka ini terkenal karena masyarakatnya mampu mengolah hasil pertanian yang sampai saat ini masih digunakan oleh masyarakat Bolivia, yaitu teknik pertanian Chunyo, di mana teknik pertanian Chunyo ini adalah teknik pertanian untuk membekukan kentang, membuat kentang beku hingga akhirnya kentang tersebut bisa dipakai atau dimakan sampai 1 tahun kemudian. Selain itu, bangsa Inka juga terkenal karena mereka mampu membangun kota Machu Picchu, di mana kota Machu Picchu ini merupakan kota tertinggi di dunia. Karena apa? Kota ini dibangun di atas puncak pegunungan dengan ketinggian 2.350 meter di atas permukaan laut. Jadi termasuk salah satu kota yang paling tinggi di dunia. Oke, itu adalah peninggalan dari beberapa peradaban di dunia yang diharapkan bisa menjadi pengetahuan kalian ya ke depannya. Sampai sini selesailah semester 2 kita. Sampai sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.